Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Yang saya hormati Ibu Fasilitator PGP Angkatan 7, Ibu Yahmawati, Ibu Pengajar Praktik, Ibu Nurmiani Sinaga. Pada kali ini saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik, di mana nanti ada 3 tahapan yang akan dilalui, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Saat ini saya bersama rekan saya, Ibu Siti Rodiah Piliang. Beliau adalah guru biologi kelas 10 dan kelas 11. Pada sesi pertama ini kami akan melakukan diskusi di tahap praobservasi, di mana nanti kami akan mendiskusikan persiapan-persiapan yang diperlukan menjelang observasi di kelas. Selamat pagi Ibu Rodiah. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Untuk pagi ini apakah Ibu sedang tidak mengajar? Kalau tidak, saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Ibu. Kebetulan hari pagi ini saya nggak ada jam kosong. Terima kasih ya Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya beberapa hari yang lalu terkait supervisi ya Bu. Pagi ini kita akan berdiskusi terkait persiapan-persiapan yang akan dilakukan untuk nantilah menjelang observasi di kelas. Nah, kira-kira apa nih harapan Ibu dari diskusi yang akan kita lakukan ini nanti Bu? Harapan saya setelah kita berdiskusi pagi ini, saya bisa mendapatkan informasi, masukan, dan saran dari Ibu, sehingga saya bisa melakukan observasi dengan baik dan lebih tenang. Terima kasih Bu. Kalau boleh tahu materi apa nih yang akan Ibu sampaikan nanti Bu di kelas? Materi yang akan saya sampaikan nanti di kelas 11 IPA 4, itu materinya tentang sistem pencernaan manusia Bu. Oh iya, bagus sekali ya Bu. Materinya bagus. Dan itu juga erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari Bu ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa ini Bu? Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan konsep pencernaan manusia dan dapat menganalisis tentang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan manusia itu. Oh bagus sekali ya Bu. Memang betul-betul erat dengan kaitan kehidupan sehari-hari. Terkait dengan persiapan observasi nanti Bu, apa nih yang sudah Ibu persiapkan? Kemudian ini dulu, apakah Ibu selama ini mengalami kendala atau kesulitan terhadap anak-anak kita ini Bu? Mungkin penyampaian materi, atau ternyata setelah dilakukan penilaian anak-anak nilainya anjlok gitu, tidak sesuai keinginan kita ya. Gitu, iya betul. Iya benar Bu ya. Di dalam kelas, baik itu jurusan IPA maupun jurusan IPS, memang banyak kendala yang saya temukan Bu dalam pembelajaran, karena saya kesulitan dalam mendorong motivasi anak dalam belajar. Jadi banyak anak yang main-main, kemudian tidak konsentrasi, tidak melakukan literasi, sehingga konsep tentang sistem pencernaan ini tidak dipahami oleh anak-anak. Sehingga pada saat ujian diambil penilaian, nilainya tidak sesuai dengan harapan. Nah disitulah kadang kita merasa gagal ya Bu. Iya Bu, benar. Pada saat nanti penilaiannya sekali pas tes nilainya tidak tuntas. Banyak yang tidak tuntas dan harus diremedial Bu. Iya itu. Untuk persiapan besok nih Bu, ada nggak trik-trik yang akan Ibu ambil supaya pembelajarannya lebih berdampak pada siswa? Mungkin dalam observasi besok Bu, saya akan mempersiapkan RPP dengan baik. Kebetulan RPP yang saya buat menggunakan model PBL, problem masalah. Dan di dalam observasi nanti saya akan menampilkan beberapa media video, dan penilaiannya mungkin saya ambil secara online dengan menggunakan Google Form. Oh iya, bagus sekali ya Bu. Apalagi kalau video-video gitu kan anak lebih tertarik ya Bu ya, melihat langsung dan melihat langsung apa nih, apalagi sistem pencernaan apa yang ada di tubuh kita inilah, dari proses masuknya mulut sampai dari mulut sampai ke usus. Iya. Jadi proses perjalanan makanan itu anak-anak bisa melihat dari mulut prosesnya sampai ke usus. Ini Bu, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi apa ya, tentang berarti itu kan internet ya Bu ya, berkaitan dengan internet ya. Apalagi tadi ada penilaian juga menggunakan Google Form ya, Microsoft Form ya. Jadi
anak-anak juga sudah familiar dengan hal-hal yang begitu. Sebenarnya secara tidak langsung, secara tidak sengaja ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oh itu ya? Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya ada 3. Yang pertama diferensiasi konten seperti yang tadi media yang sudah ibu pakai itu, kemudian ada penggunaan internet itu juga konten termasuk. Kemudian berdiferensiasi proses. Nah, kalau proses itu biasanya kan siswa nanti dibagi kelompok-kelompok. Ada anak yang mungkin dia suka yang hal-hal mengerjakan tugasnya langsung di komputer nih, atau mau langsung praktek langsung. Nah, yang satu lagi berdiferensi produk. Ada produk yang dihasilkan dan itu berbeda sesuai dengan kemampuan mereka dan minat mereka lah apa itu. Tapi yang sudah ibu sampaikan tadi, ibu sudah belajar lah, sudah memulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya. Baik, setelah diskusi ini ada nggak yang ibu harapkan? Ibu merasa bagaimana gitu setelah kita diskusi pagi ini? Insya Allah setelah kita berdiskusi Bu, saya lebih tenang dan lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan kedepannya saya melaksanakan pembelajaran seperti ini dan lebih meningkat lagi. Dan untuk observasi besok saya lebih tenang dan lebih siap untuk melaksanakannya untuk besok. Alhamdulillah ya Bu, semoga diskusi pagi ini membawa manfaat untuk ibu dan untuk saya juga. Harapan saya dan kita semua pembelajaran seperti yang akan nanti dilakukan itu dilakukan secara terus menerus sehingga berdampak positif juga kepada siswa kita. Insya Allah. Ya. Baik, mungkin itu saja ya Bu pertemuan untuk praobservasi kita kali ini. Nanti selanjutnya kita akan di kelas, nanti saya melihat proses pembelajaran ibu di kelas. Minggu depan ya Bu ya? Iya, minggu depan. Ya, Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Terima kasih juga ya Bu ya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan observasinya berjalan dengan baik. Dan saya masih mengharapkan masukan dan saran dari Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Demikian tahapan praobservasi yang sudah saya lakukan bersama rekan saya. Tahap selanjutnya saya akan melakukan observasi di kelas langsung yang akan dilaksanakan minggu depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Doa untuk kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Maka sebelum kita mulai pelajaran kita tadi, aku mau tanya dulu, materi kita kemana Pak? Bulan Ramadan. Apa si Arinda? Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral. Ya, bagus ya. Berarti udah paham tentang materi dan makanan ya. Hari ini kita menyambung lagi materi selanjutnya. Ya, untuk membuka pelajaran kita hari ini. Coba perhatikan makanan depan. Jelas ya? Kira-kira makanan yang paling makan tadi pagi yang mana? Yang A atau yang B? Yang B? Ada? Yang makanannya seperti yang depan? Yang bagian B? Ya, apa bedanya nak makanan yang dua itu? Tapi yang beda apa? Yang bisa memberikan pendapatnya tentang makanan A dan B. Ya, Martinus? Makanan yang A itu dia berminyak, sedangkan makanan yang B itu ada sayurnya. Ada sayurnya. Oke. Jadi kandungannya yang A dengan B berdasar ya. Yang B. B. Seperti yang sudah disampaikan oleh si Aina tadi. Pada video kali ini saya akan membahas topik tentang makan. Jadi, apakah saat makan kita harus berulang kali? Ada yang menyebutkan 32 kali, ada yang menyebutkan sampai 60 kali. Nah, kita di SD, kita juga pernah belajar. Jadi di pelajaran IPA, kalau tidak salah di biologi ya, kita seluruhnya makanan sebanyak 32 kali, sejumlah dengan gizi orang dewasa. Namun, apakah hal itu berlaku untuk semua makanan? Nah, jadi di sini saya akan membahas. Jadi kalau kita, siapa di sini yang pernah baca bukunya Dokter Kimia? Jadi bukunya yang terkenal saat itu adalah Genetics of Enzyme. Nah,
Jadi dikatakan bahwa ketika Anda mengkonsumsi daging, ya jadi mengkonsumsi daging atau steak, Anda harus mengunyah lebih lama, yaitu sekitar 60 kali. Tapi saya rasa kita orang di Indonesia, ya mungkin jarang makan steak, tapi kalau makan steak paling dikunyah 4-5 kali sudah telan. Siapa di sini yang berhasil mengunyah sebanyak 32 kali? Boleh komen di bawah apa rasanya? Ya, jadi kalau Anda makan nasi, Anda punya 32 kali, nasi tersebut akan terasa manis. Karena di mulut kita mengandung enzim namanya amilase, itu untuk mengubah karbohidrat atau kopi menjadi gula. Sebenarnya banyak manfaat yang kita dapatkan kalau kita mengunyah dengan benar dan jumlahnya benar. Misalnya rata-rata disuruhnya sebanyak 32 kali. Tapi kalau Anda makan bubur misalnya, atau Anda makan semangka, itu tidak perlu sebanyak itu. Karena kandungan airnya lebih tinggi, jadi makanan tersebut lebih mudah hasil. Tapi ketika Anda makan daging, Anda makan misalnya kacang almond, ya atau jagung, itu memang harus Anda punya lebih lama. Kenapa? Di sini siapa yang harus makan jagung? Sampai di sini, kalau dari video yang sudah kalian amati, apa kira-kira yang bisa kalian sampaikan? Apa yang ditangkap dari video tadi? Ya, Bahwa kita tuh harus mengunyah sebanyak 32 kali 30 kali ada. agar tubuh lebih mudah mencerna atau menyerap apa yang kita makan. Ya, oke. Kalau misalnya makan itu kan harus 32 kali punya. Nah, tapi kalau misalnya makanannya yang teksturnya mungkin lebih keras atau lebih padat, itu mungkin bisa sampai 60, dan teksturnya pun nggak kelihatan, untuk dicerna pun mudah. Nah, ya, oke ya. Kedua, menganalisis fungsi organ-organ penyusun sistem pencernaan manusia, mulai dari A sampai yang terakhir ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Nah, jadi inilah kompetensi yang harus kalian capai setelah proses pembelajaran. Kemudian setelah ini kalian harus membagi kelompoknya menjadi 5 kelompok sesuai dengan yang sudah kita bagi di hari kemarin. Nah, silakan masuk dalam kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Boleh ya? Boleh. Nah, silakan dikerjakan, bisa bukunya masing-masing yang sudah disiapkan juga bisa. Struktur itu ada di suku utama, berarti dia organ utama pencernaan ya. Yang tambahan itu berarti kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim. Tadi kamu baca dulu.
Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aidir Danar Bajibat. Saya Marsyana Bila Nusantara. Saya Fitra Indah Sabrina. Saya Deborah Vanelov. Saya Sila Putri. Anda. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gambar organ yang ada di sini. Jadi di bagian A ini adalah organ lidah yang termasuk struktur utama karena dia membantu mengunyah makanan dan membolak-balikan makanan yang ada di dalam mulut kita. Terus yang di bagian B ini ada kelenjar ludah, termasuk struktur tambahan karena menghasilkan ludah yang mengandung enzim amilase. Yang di bagian C Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Emilia. Baiklah, saya akan menjelaskan di mana ada struktur rongga mulut sama wajah tanpa. Nah, struktur rongga mulut yang pertama ada lidah. Ada bagian hati. Nah, hati ini merupakan struktur tambahan di mana dia menghasilkan garam empedu yang berguna untuk memuskan lemak menjadi butiran lemak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan pertama yang akan dijelaskan oleh saya. Pertanyaannya, dari hasil pengamatan yang kalian lakukan, organ apa saja yang termasuk ke dalam organ pencernaan utama atau saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan atau kelenjar pencernaan? Saya akan menjawabnya. Yang pertama itu kan organ pencernaan utama, yaitu terdiri dari mulut. Mulut itu juga terdiri dari lidah, gigi. Sedangkan yang kedua itu kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat itu sarus, yang kelima itu usus besar, dan yang terakhir itu anus. Sedangkan untuk pencernaan tambahan atau kelenjar pencernaan itu terbagi menjadi 3, yaitu kelenjar saliva, hati, dan pankreas. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Deborah. Jadi saya Deborah Vanelov akan membahas pertanyaan nomor 2 berdasarkan hasil pengamatan kalian lakukan. Jelaskan urutan proses pencernaan makanan dari awal sampai akhir. Jadi zat makanan terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral tidak mengalami proses pencernaan tetapi dapat langsung diserap usus halus. Tetapi karbohidrat, protein, dan lemak harus dicerna secara mekanik dan kimiawi agar dapat diserap usus halus. Oke, sekian dari presentasi kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, untuk kelompok 1 ada 3. Siapa yang mau bertanya? Oke, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Di sini saya akan bertanya, apakah peran enzim dalam proses pencernaan makanan? Oke, jawabannya pertanyaannya kami simpan. Atau ada yang menjawab? Apakah ada yang ingin menjawab? Apakah peran enzim dalam proses pencernaan makanan? Dan yang bagus, kan? Apa nak? Ada yang mau menyampaikan jawabannya? Silakan. Ada? Apa fungsi enzim dalam pencernaan? Tadi ada enzim amilase, ada enzim spase, ya? Atau ada yang dulu? Ya, silakan. Iya, boleh. Nama saya Dinda. Saya akan membantu jawab pertanyaan dari Rahma. Jadi peran enzim itu sangat penting. Pentingnya kenapa? Karena ya buat membangun otot, menghancurkan racun, dan memecahkan partikel makanan selama proses pencernaan. Enzim diproduksi secara alami di dalam tubuh. Misalnya enzim diperlukan untuk fungsi pencernaan yang tepat. Misal kalau nggak ada enzim pun pencernaan juga bakal susah dan nggak akan menghasilkan yang sempurna. Juga hasil dari masuknya makanan nggak akan keluarnya ke bawah anus tanpa enzim. Oke, jawabannya dari Anita, ya. Ada yang lain? Jangan disempurnakan jawabannya. Silakan. Baiklah, saya Sila Putri, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma. Nah, dari peran atau fungsi
dalam sistem pencernaan itu ada beberapa enzim. Di mana yang pertama ada yang saya bilang tadi, enzim amilase yang paling dibahas oleh si Marsha dan Deborah. Enzim amilase itu berfungsi untuk mengolah karbohidrat menjadi glukosa dan energi. Ini bisa dirasakan ketika mengunyah nasi, maka rasanya akan menjadi manis. Yang kedua ada enzim pepsid, di mana dia terdapat dalam lambung yang bekerjasama dengan asam lambung untuk mengolah makanan, di mana fungsinya untuk mengubah atau memecah protein dengan asam amino. Di lambung, makanan akan dicerna dengan bantuan asam lambung untuk membasmi kuman dan virus sehingga tidak menimbulkan infeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taira. Saya ingin bertanya, zat makanan apa saja yang dicerna oleh tubuh? Terima kasih. Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan makanan yang diserap atau dibutuhkan oleh tubuh itu yang pertama itu ada karbohidrat, dan yang kedua ada protein, ketiga itu lemak, keempat itu vitamin, dan yang kelima itu mineral. Oke, jawabannya sudah tepat. Terima kasih Akhir atas jawabannya, dan terima kasih Tira untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 berterima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabel 2, pemananan pencernaan mekanik pada proses pencernaan makanan. Di sini ada organ tempat pencernaan yaitu mulut. Nah, organ yang berperan di dalam mulut yaitu adalah gigi. Proses pencernaan yang terjadi di dalam mulut atau gigi ini adalah menghaluskan makanan yang berukuran besar secara fisik menjadi lebih halus. Hasil dari pencernaan tersebut adalah bubur makanan atau bolus. Nah, yang kedua ada lambung. Pada mulut terdapat kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Zat kimia atau enzim yang dihasilkan adalah enzim amilase. Proses dan hasil pencernaannya itu memecahkan karbohidrat, yaitu amilo menjadi maltosa. Lalu yang kedua terdapat lambung. Organ atau jaringannya itu adalah lambung. Zat kimia atau enzim yang dihasilkan adalah asam lambung serta pepsin. Nama saya Martin terus. Pertanyaan dari saya, apakah pencernaan manusia sama hewan itu sama atau beda? Sekian dari saya. Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Raffi? Ya, silakan. Silakan sekarang. Baiklah, saya sebenarnya mau menjawab pertanyaan dari Martinus, yaitu pertanyaannya itu apakah pencernaan manusia dengan pencernaan yang lain? Jawabannya itu adalah tidak sama. Karena proses pencernaan pada hewan akan berbeda sesuai dengan makanannya. Misalnya hewan makan daging dan makan rumput. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, benar. Terima kasih untuk sekarang. Oh, ada yang ingin menambahkan jawaban sekarang lagi? Ada yang menambahkan kira-kira jawaban dari Bukarano? Apakah sama katanya organ pencernaan pada hewan mamalia termasuk manusia dengan hewan yang lain? Kalau buat jawaban Bukarano? Kita tentang pencernaan pada hewan nanti kita lanjutkan ya, kita bahas ya. Dan jelasnya pasti berbeda sesuai dengan apa tadi Bukarano? Sesuai dengan jenis makanannya. Ada hewan yang makan rumput, ada hewan yang makan daging. Itu prosesnya berbeda. Ini yang kita pelajari di pertemuan berikutnya. Tadi itu tentang enzim ya. Tentang enzim. Enzim itu adalah salah satu protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Dia berfungsi untuk mempercepat reaksi. Dalam hal ini, dalam proses pencernaan dibutuhkan enzim untuk memecah zat makanan yang mempunyai molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Jadi situ dia berfungsi sebagai biokatalisator. Jadi perlukah enzim dalam proses pencernaan kita? Sangat perlu. Ya, karena enzim yang hanya enzim yang bisa memecah zat makanan secara kimiawi. Kalau gigi secara memecah makanan yang besar menjadi halus, tapi perlu secara kimiawi. Itu tadi enzim ya. Kemudian tadi ada zat makanan
yang memerlukan proses pencernaan itu ada 3. Tadi dijawab oleh kawannya, masih ada yang menilai kesalahan. Zat makanan yang diproses yang dicerna oleh tubuh hanya 3, karbohidrat, lemak, dan protein. Kalau kita oke, untuk selanjutnya hari ini kita akan melaksanakan evaluasi. Coba buka linknya di WA ya, di link di Google Form. Soalnya dibuat di Google Form, linknya udah kita kirim di WA. Silakan dibuka, waktunya 5 menit. Ada 10. Jadi bagaimana ujiannya? Saya jawab. Kita pelajari dengan baik, diskusi bersama kawan-kawan semua sehingga bisa menyelesaikan, bisa menjawab pertanyaan yang ada di buku ini ya. Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini bagaimana? Seru. Bagaimana refleksinya? Refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang bersalah? Apa yang harus ambil hikmahnya? Ya, kita tahu. Ya, Cia Taira. Dari yang saya dapatkan, kita itu kita itu bisa memilih makanan apa saja yang baik untuk tubuh kita, membedakan mencerna itu proses pencernaan dalam tubuh kita. Mungkin saya akan melanjutkan jawaban dari Martinus itu. Kita dapat mengetahui organ-organ yang bekerja pada sistem pencernaan. Hari ini dan pembelajaran kita ini yang pertama kita sudah mengetahui bagaimana proses pencernaan yang kita makan mulai dari awal sampai akhir ya. Jadi hari ini jangan tahu hanya makan aja. Ya. Untuk berikutnya harus bisa memilih makanan yang baik untuk tubuh sesuai dengan kebutuhannya. Namanya itu makanan seimbang. Sesuai dengan kita pelajari kemarin ya. Seimbang itu antara karbohidrat, lemaknya, proteinnya, vitamin dan mineralnya sesuai dengan kebutuhan. Sama nggak kebutuhan petani dengan orang yang kantoran? Beda. Sama nggak? Beda kebutuhannya kan? Mungkin kalau petani itu nasi satu piring itu sesuai karena dia harus menggunakan tenaga untuk bekerja. Tapi untuk pekerja kalau kalian seperti kalian yang belajar, kira-kira apa yang diperbanyak? Protein dan vitamin. Karbohidratnya dikurangi, lemaknya dikurangi karena kalian untuk berpikir dan bertumbuh gampang tinggi, ya kan? Untuk protein sebagai zat pembangun. Oke ya? Jadi dari pembelajaran ini, kuharapkan kalian bisa menjaga kesehatan yang berkaitan dengan sistem pencernaan makanan. Oke, untuk berikutnya, pertemuan kita berikutnya, hari ini tugaskan kalian untuk membuat makalah per kelompok. Makalah per kelompok tentang pengolahan pangan, teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Itu bisa kalian cari di berbagai sumber ya, buat dalam bentuk makalah. Contohnya apa itu yang diolah? Pengolahan pangan. Tempe, ya bisa. Tahu. Apa lagi? Sosis, apa aja lah. Kalau susu apa yang diolah? Keju. Contohnya seperti itu ya. Nanti kalian buat dalam bentuk makalah. Untuk pelajaran kita berikutnya akan kita lanjutkan dengan gangguan-gangguan dan penyakit dalam sistem pencernaan, termasuk tadi yang sakit mah tadi. Kita lanjutkan di minggu depan. Oke. Hari ini cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah.